Halo guys, welcome back to my channel. Gimana kabarnya kalian? Hari ini gue bakalan nge-review film yang berjudul Why Him. Why Him ini film yang disutradarai oleh John Hamburg, rilis tahun 2016, diperankan oleh James Franco, Bryan Cranston, dan Zoe Diaz. Film yang berdurasi 111 menit ini bergenre komedi dan menceritakan seorang ayah yang gak setuju sama anaknya berpacaran dengan seorang bilioner, pembuat apps video game. Nama gamenya sendiri adalah Apps Assassin. Film ini mendapatkan rating IMDb sebesar 6.2 per 10 dan 39% dari Rotten Tomatoes. Menurut gue pribadi, film ini tuh harusnya bisa lebih tinggi. Karena film ini cukup menghibur dan alurnya menarik. Gue sendiri nonton film ini tuh enjoy banget. Ketawa-ketawa dan menikmati peran-peran yang dilakuin, lawakan-lawakannya. Ya walaupun kita tahu ya film dengan tema-tema seperti ini tuh udah banyak. Kita sebut aja Meet the Parents karyanya J-Rock dan Monster in Law dari Robert. Yang rumusnya tuh kurang lebih sama. Minta restu ke orang tua, menghalalkan segala cara, klimaksnya masalah tuh makin besar. Tapi di ending film mereka direstuin. Nah di film Why Him ini gue bisa jamin lu dapet efek segar dari komedi-komedi yang bertema seperti ini. Gua sendiri nonton ini itu ngakak dari awal film sampai akhir. Oh my goodness. Kimmy Schmidt! Let's go Oh my god. Okay. Film ini mendapatkan rating R, dimana berisikan jokes-jokes yang agak cabul sih. Tapi jokes-jokes cabul kayak gini tuh biasanya disukain sama cowok-cowok. Jokesnya ya, karena cowok-cowok emang lebih gampang ngerti kalau jokes-jokes kayak gini. Jokes-jokes kayak gini dikembangkan oleh James Franco menjadi sesuatu yang efektif dan bakal ngebuat kalian tertawa. Sayangnya ada beberapa jokes yang bersifatnya repetition, diulang-ulang, dan malah itu tuh menjadi kayak semacam kelemahan di film ini. Sebut aja ada adegan di mana waktu itu gue ketawa banget ya ngelihat pertemuannya si Scotty sama si Laird. Di situ gue ngakak karena jokes cabul mereka tuh ditambah sama muka polosnya si Scotty. Terlebih lu ngomongin cabul di depan orang tua lu. Gimana lu bisa bayangin dah reaksinya, efek mukanya, jokes cabulnya. Tapi tiba-tiba di pertengahan film jokes ini tuh diulang lagi dengan momen yang sama, karakter yang sama, dan rasanya tuh kayak gimana ya, kayak garing gitu menurut gua sih. Menurut gue itu satu kelemahan sih yang ada di film ini. This kid is nasty, and I fucking like it. Yes. Untuk penjiwaan karakternya sih gue nonton udah enjoy ya. Terlebih lagi sih sama karakter yang bernama Gustav. Karakter yang diperankan oleh Keegan Michael Key ini berperan sebagai manajer bisnis, guru bela diri, penasehat, accounting, dan masih banyak lagi deh. Karakter ini beberapa kali muncul dan mengundang tawa dari mulai aksennya yang lucu, ekspresi mukanya. Dan menurut pendapat gue sendiri, si Gustav ini berperan cukup banyak dalam menghidupkan film ini dari segi komedinya. Kalau untuk perannya Bryan Cranston sendiri sebagai Ned Fleming, jujur gue di sini kurang dapet ya. Peran sebagai ayah yang kelihatan agak overprotective sama anaknya, itu gue nggak ngedapetin. Terus juga ada momen dimana harusnya itu kayak momen di diskotik, di waktu lagi party, itu harusnya kayak lucu banget gitu. Momen tentang ngomong cabulnya, tapi si Ned Flemingnya ini malah datar, jadi malah jadi kayak lucu-lucu nanggung gitu. Terus lagi ada momen dimana si Ned ini harusnya bisa kelihatan lebih sedih, karena di film ini tuh ada menyuntikkan beberapa adegan sedih. Tapi di situ si Ned tuh malah kayak datar gitu, nggak dapet pokoknya feel-nya. Nah lanjut ke pembahasan quotes. Film ini sendiri itu nggak terlalu banyak quotes ya, karena berhubung ini kan film komedi, emang agak sulit untuk memasukkan kata-kata quotes-quotes bagus, quotes-quotes indah ke dalam film yang berunsur komedi gini. Indah tuh maksudnya kan indah dijadiin status WA atau dijadiin story Instagram, ya gitulah kan. Kadang Movieholic kan kadang suka pakai di status WhatsApp atau Instagramable lah istilahnya. Tapi gue berhasil ngekutip satu quotes, yaitu scene dimana Ned berkata ke Stephanie, I love you to the moon and back. Jadi kata-kata ini tuh diambil dari ya kayak sebuah penelitian gitulah yang bilang kalau setiap harinya
Jantung kita menghasilkan energi yang bisa menggerakkan sebuah truk sejauh 20 mil. Dan semasa hidup kita, jantung kita tuh bisa menghasilkan energi untuk menggerakkan sebuah roket dalam perjalanan dari bumi ke bulan dan bulan balik lagi ke bumi. Jadi kalau misalkan orang mengatakan I love you to the moon and back, jadi itu spesial banget lah pokoknya. No, you don't. Love you to the moon and back. Kalau untuk pembahasan sinematografinya, film ini memang menggunakan sedikit banget visual effect. Ya, karena emang ke film ini berfokusnya kepada skrip, kepada jokes-jokes, bukan kepada apa yang kita memanjakan mata kita. Jadi apa yang lebih kita rasakan ya. Jadi untuk sinematografinya gue bakal bahas musiknya. Di sini ada scene dimana gue suka banget. Ada momen dimana muncul lagu Matoma yang berjudul My of My Wonderful Life. Dan di saat itu tuh Skin kayak si Ned baru mulai aktivitasnya, kayak baru memulai harinya lah gitu loh maksud gue. Nah kayak menurut gue di sini pas banget gitu lagu My of My Wonderful Life dipadukan dengan scene dimana lu baru beraktivitas. Tapi ada juga scene kayak misalkan momen yang kurang pas menurut gua, kayak waktu si Ned dan si Lair bermesraan, itu ada lagu Christmas Ball. Padahal seharusnya momen itu dipasangin dengan lagu-lagu kayak lagu-lagu romantis gitu, kayak lagunya misalkan ya Taylor Swift. Jadi ngebuat suasana tuh makin perfect gitu. Untuk alur ceritanya sendiri itu mudah dimengerti, meskipun tanpa adanya narasi di sebuah film ini, penyampaian dari satu babak ke babak baru begitu jelas, serta dibumbui komedi-komedi yang agak sedikit cabul. Perjuangan tokoh utamanya untuk memperoleh restu dari calon mertuanya juga diperlihatkan secara bertahap, step by step, tanpa kekurangan detailnya. Serta keputusan-keputusan yang Ned ambil sampai akhirnya memberikan restu juga dibeberkan secara baik. Tapi sayang banget, plot twist di akhir film ini ngebuat agak kecewa. Plot twistnya agak sedikit ngegantung. Jadi walaupun emang berakhir dengan happy ending, tapi lu nanti bisa lu simpulkan sendiri kenapa gue bilang plot twistnya agak ngegantung dan bikin gue agak kecewa. Overall film ini bagus untuk ditonton, cukup entertaining, jokesnya lucu banget. Apalagi lu nonton bareng pacar dan gebetan. Maksud gue pacar atau gebetan ya. Mungkin segitu aja review dari gue. Maaf kalau ada salah-salah kata. Thanks for watching. Wait till next video and see you guys.